Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Mami Dewi selaku guru mata pelajaran PPWD dan teman-teman semua. Saya Fadi Mauladani dari kelas 11 ULP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sub-sub konten yang saya buat selama 1 tahun yang berjumlah 15 mengenai negara Turki. Adapun isi dari sub-sub konten yang saya buat itu ada 15 kota dan 5 bagian wilayah yang ada di Turki. Akan tetapi saya akan menjelaskan 5 saja. 5 kota yang ada di Turki yang mewakili 5 wilayah bagian yang ada di Turki. Sebelum kita mulai ke materi sub-sub konten, di sini saya akan menjelaskan tentang negara Turki terlebih dahulu. Jadi, Turki merupakan sebuah negara yang unik yang berada di benua Asia dan Eropa dengan luas wilayah sekitar 783.000 km persegi. Turki memiliki bentangan alam yang beragam dari pegunungan Taurus hingga pantai Angea yang indah. Populasi Turki cukup besar dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Di sini, para wisatawan dapat melihat budaya Turki yang memiliki perpaduan menarik antara timur dan barat, arsitektur yang mengandung unsur kekaisaran Ottoman dan tradisi masyarakat. Kita masuk ke materi sub-sub konten 1 dari bagian wilayah barat laut Turki, yaitu kota Istanbul. Sebuah kota yang membentang di dua benua, yaitu Eropa dan Asia, merupakan sebuah perpaduan unik antara sejarah yang kaya dan kehidupan modern yang dinamis. Sebagai pusat peradaban selama berabad-abad, kota ini menyimpan segudang pesona yang menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia setiap tahunnya. Salah satu contohnya yaitu Hagia Sophia, sebuah destinasi wisata terkenal yang ada di Istanbul. Ini merupakan sebuah masjid yang dahulunya pernah menjadi sebuah gereja katedral Kristen. Bangunan ini dibangun pada masa Kekaisaran Bizantium dan menjadi ikon pada masa itu hingga saat ini. Arsitektur Bizantian yang menakjubkan dan mozaik-mozaik indahnya menjadi daya tarik utama pada bangunan ini. Lalu untuk kuliner khasnya yang bisa kalian coba saat berkunjung ke kota Istanbul ada baklava, kue manis yang terbuat dari lapisan tipis pastry filo yang diisi dengan kacang-kacangan, cincang, dan disiram dengan sirup gula. Saksikan video sub konten 1 yang saya buat mengenai kota Istanbul. Selamat menonton. Turki, sebuah negara yang terbentang di dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa, serta menjadi saksi sejarah sejumlah beberapa peradaban besar dunia, mulai dari Romawi, Bizantium, dan Kesultanan Ottoman. Peradaban terakhirnya yaitu Kesultanan Ottoman, kekuasaannya hampir separuh dunia. Menjadi rumah dari 84 juta jiwa pada sensus 2022 dan 90% diantaranya adalah Muslim. Turki juga memiliki berbagai julukan seperti The Sixth Man of Europe. Julukan ini diberikan kepada Turki pada abad ke-19 saat negara ini mengalami krisis ekonomi. Lalu terdapat juga julukan negara gerbang timur dan barat. Julukan ini mencerminkan posisi geografis Turki yang strategis sebagai jembatan antara Eropa dan Asia. Dengan segala kisahnya, Turki menjadi salah satu tujuan utama bagi para pelancong yang ingin berlibur. Istanbul bisa menjadi salah satu tempat yang tepat untuk berlibur.
Kota yang dulu namanya adalah Konstantinopel ini memiliki berbagai destinasi wisata, budaya, serta kuliner khas yang sangat menarik untuk kita jelajahi. Hagia Sophia, sebuah masjid yang awal mulanya sebuah gereja Kristen Ortodoks. Hagia Sophia dibangun pada masa Kekaisaran Bizantium, tepatnya pada abad ke-6 yang berfungsi sebagai gereja Kristen Ortodoks. Namun, setelah menaklukkan Konstantinopel atau yang sekarang disebut Istanbul oleh Kesultanan Ottoman pada tahun 1453, Hagia Sophia beralih fungsi dari awalnya gereja menjadi masjid. Hagia Sophia juga pernah menjadi museum pada tahun 1935. Kemudian dikembalikan kembali menjadi masjid pada tahun 2020. Oleh karena itu, Hagia Sophia ini memiliki desain interior yang beragam dan indah yang gak akan pernah ditemukan di bangunan lain. Dan fakta yang terakhir, Hagia Sophia ditetapkan sebagai warisan budaya UNESCO pada tahun 1985. Selanjutnya, di kota Istanbul terdapat sebuah istana megah yang menjadi saksi bisu kejayaan Kesultanan Utsmaniyah, yaitu Istana Topkapi. Istana ini berfungsi sebagai kediaman resmi Sultan-Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun. Mulai dari abad ke-15 hingga abad ke-19. Selain itu, Istana Topkapi juga menjadi pusat pemerintahan dan administrasi Kesultanan Utsmaniyah. Banyak keputusan-keputusan penting yang diambil di sini. Istana Topkapi juga memiliki perpaduan sempurna antara arsitektur Bizantium dan Islam. Dengan desain yang rumit dan indah mencerminkan kekayaan dan kemegahan Kesultanan Utsmaniyah yang akan memanjakan mata para wisatawan yang berkunjung ke sini. Kota Istanbul juga menjadi sentra kebudayaan Turki. Di sini sering diadakan festival-festival berskala internasional seperti Festival Musik Istanbul, sebuah festival yang diadakan setiap tahunnya pada bulan Juni atau Juli di kota Istanbul. Di kota Istanbul juga selain menjadi sentra kebudayaan Turki, di sini juga menjadi sentra kuliner khas Turki yang wajib dicobain ketika berkunjung ke kota Istanbul. Seperti simit, sebuah roti berbentuk cincin yang dilapisi biji wijen. Simit merupakan jajanan populer di kota Istanbul dan biasa dinikmati bersama dengan teh Turki. Simit biasanya dijumpai di jalanan-jalanan kota Istanbul. Kita masuk ke materi sub-sub konten 4 dari bagian wilayah barat Turki, yaitu kota Izmir atau Smyrna dalam bahasa Yunani. Adalah kota metropolitan yang terletak di ujung barat Anatolia dan merupakan bagian kota terbesar ketiga di Turki setelah Istanbul dan Ankara. Kota ini sering disebut dengan Mutiara Laut Angea karena keindahan pantainya dan sejarahnya yang kaya. Selain itu, Izmir memiliki destinasi wisata yang menawan. Salah satu contohnya adalah Alakati, sebuah desa pesisir yang menawan. Ini terkenal dengan rumah-rumah batu berwarna putih, jalan-jalan berbatu, dan angin yang kondusif untuk olahraga layang-layang.
Alacati juga menawarkan pantai-pantai yang indah dan kehidupan malam yang semarak. Lalu untuk kuliner khasnya yang bisa kalian coba saat berkunjung ke kota Izmir ada kumru, sebuah sandwich khas Izmir yang terbuat dari roti baguette yang diisi dengan berbagai macam bahan seperti keju, sosis, tomat, dan acar. Lalu untuk video subkonten 2 dan seterusnya saya tidak akan tampilkan di sini karena alasan durasi video. Materi sub-sub konten ketujuh. Dari bagian wilayah selatan Turki yaitu Antalya, sering disebut juga ibu kota pariwisata Turki, adalah kota yang menakjubkan dengan perpaduan sempurna antara sejarah, alam, dan kehidupan modern. Terletak di laut selatan Turki, Antalya menyuguhkan pemandangan yang memukau dengan pegunungan Taurus yang menjulang di belakangnya dan garis laut Mediterania yang indah. Antalya juga memiliki wisata yang unik seperti Kaleiçi, sebuah pusat bersejarah di kota Antalya yang menawarkan keindahan yang menawan dengan rumah-rumah tradisional Ottoman yang berwarna-warni, jalanan sempit berbatu, dan pelabuhan yang indah. Di sini kalian bisa menemukan banyak kafe, restoran, dan toko souvenir. Lalu untuk kuliner khasnya yang bisa kalian coba saat berkunjung ke kota Antalya ada tavuk, hidangan ayam panggang khas Turki yang sangat populer. Hidangan ini terbuat dari ayam yang dibumbui dengan rempah-rempah khas Turki. Masuk ke materi sub-sub konten 10 dari bagian wilayah utara Turki, yaitu kota Ankara. Sebuah ibu kota dari negara Turki yang kaya akan sejarah dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, dipimpin sebagai ibu kota pada tahun 1923 oleh Atatürk menggantikan Istanbul. Ankara modern adalah pusat pemerintahan, administrasi, dan ekonomi dengan populasi lebih dari 5 juta jiwa. Kota ini menawarkan perpaduan situs bersejarah seperti Anıtkabir dan Museum Peradaban Anatolia, serta kehidupan kota yang modern. Contohnya yaitu destinasi wisata Anıtkabir, sebuah museum dan tempat peristirahatan Mustafa Kemal Atatürk, pendiri negara Turki. Kompleks ini merupakan simbol penting bagi bangsa Turki yang menampilkan arsitektur yang megah dan sentuhan modern dan tradisional. Di dalamnya, Anda dapat melihat koleksi pribadi Atatürk, foto-foto, dan dokumen-dokumen penting. Lalu untuk kuliner khasnya yang bisa kalian coba saat berkunjung ke kota Ankara ada Ankara Tava. Hidangan ini khas Ankara yang terbuat dari daging kambing yang dimasak dengan bumbu khas dan sayuran. Dagingnya empuk dan bumbunya meresap sempurna. Biasanya disajikan dengan nasi atau roti. Selanjutnya kita masuk ke materi sub-sub konten terakhir, yaitu konten ke-10 dari bagian wilayah timur Turki, yaitu Van. Sebuah kota yang menawarkan pesona alam yang menakjubkan, sejarah yang kaya, dan budaya yang unik. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dan danau yang indah, menjadikannya destinasi yang sempurna bagi para pencinta alam dan sejarah. Salah satu destinasi wisata sejarah yang terkenalnya yaitu Benteng Van, sebuah benteng kuno yang terletak di atas bukit yang menghadap ke kota Van dan menawarkan pemandangan indah. Kota dan Danau Van. Benteng ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya dan merupakan tempat yang populer untuk dikunjungi oleh wisatawan. Lalu untuk kuliner khasnya yang bisa kalian coba saat berkunjung ke kota Van ada kuymak, hidangan keju Turki yang dicampur dengan mentega dan tepung jagung lalu disajikan dengan roti pita.
Kuimak memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang enak. Selanjutnya, saya akan menampilkan akun sosial media saya sebagai wadah untuk berwirausaha. Yang pertama ini ada akun IG. Lalu juga saya membuat akun WA bisnis. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.